Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Semoga kita semua diberi kesehatan, rezeki lancar, sukses selalu. Amin. Yang lagi trending postingan Ruhut Sitompul mengenai foto meme Anies Baswedan yang disinyalir ini editan mengenakan pakaian adat suku di Papua. Kita lihat ilustrasinya. Atas postingan Ruhut tersebut, dia kemudian dipolisikan atau dilaporkan ke pihak aparat oleh salah satu ketua masyarakat adat di Papua. Berikut pernyataannya. Sebagai antropolog Papua, antropolog muda Papua, saya merasa atau saya menganggap postingan atas nama akun Ruhut Sitompul yang diposting di Twitter itu ialah postingan yang sangat tidak etis dan melecehkan budaya Papua. Dalam hal ini terkait busana adat yang dipakai oleh Bapak Anies Baswedan, foto Bapak Anies Baswedan yang mengenakan busana adat, lalu kemudian dijadikan bahan lelucon oleh akun tersebut. Atas pelaporan tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya pun memberikan klarifikasi membenarkan adanya laporan tersebut. Kita simak dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Itu ada seorang pemuda yang melaporkan saudara Ruhut Sitompul terkait dengan apa yang diposting di media sosial saudara Ruhut ya, yang dianggap menghina dari suatu suku tertentu ya, sehingga dilaporkan ke Polda Metro. Ya, dalam laporan inilah terkait dengan Undang-Undang ITE ya, karena postingan ini di media sosial. Tentunya dengan laporan yang telah kita terima ini nanti kepolisian akan mempelajari ya terkait dengan laporan ini, kemudian ke depan tentu akan mengagendakan untuk klarifikasi dan pemanggilan. Atas pelaporan tersebut, kemudian Ruhut pun memberikan pernyataan dan jawaban mengenai pelaporannya tersebut. Ya, tanggapan saya biasa-biasa aja. Lapor melapor itu, tapi kita harus hormati hukum. Karena di era Pak Joko Widodo jadikan hukum panglima. Nanti kita tinggal hadapin saja, kan begitu. Dari Ruhut menyampaikan bahwa dia siap menghadapi laporan ini. Kita simak juga tanggapan dari pelapor. Saya pikir sudah sangat jelas bahwa saya ini kan gini Pak, saya ini mantan pimpinan mahasiswa, saya aktivis sosial, saya juga antropolog muda, lulusan Uncen saya ya. Jadi sebagai intelektual, sebagai pemuda, sebagai anak Papua, saya tersinggung dengan sikap seorang senior yang menurut saya, ya saya jujur saya tersinggung karena menurut saya ini kurang etis dan mungkin juga ini adalah pelecehan. Ini adalah pelecehan karena apa? Sindiran kepada Pak Anies yang dalam hal ini sebagai gubernur DKI Jakarta ini disematkan busana adat dari Papua, secara khusus dari suku Dani. Jadi gambar itu sifatnya sindiran yang kemudian akan mengarah kepada lelucon, ditertawain. Nah, ini yang menurut saya ini hal yang saya secara pribadi maupun saya sebagai anak Papua dan saya juga sebagai antropolog muda, sebagai aktivis sosial, saya pikir ini hal yang tidak etis. Lalu kemudian kondisi Papua sekarang ini kan juga dalam keadaan yang tidak stabil. Kita lihat sekarang berita-berita belakangan ini, Papua sementara dalam keadaan tidak stabil. Dan saya waktu kasus rasis Surabaya, nanti silakan cek dia punya rekam jejak digital, saya pernah bicara TV One.
Dan saya juga pernah bentuk aliansi Papeda, kami bertemu dengan Pak Muldoko karena kami merasa prihatin dengan kondisi konflik horizontal yang akan terjadi. Saya pikir apa yang dilakukan oleh, kalau memang betul itu akun memang milik akun dari Pak Ruhut, saya pikir hal ini ceroboh, ini sesuatu yang ceroboh, dan kemungkinan besar akan menuai atau memantik sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Pak Petrodius ini mengaku atau menyebut memang tidak etis dan merasa tersinggung. Bang Ruhut, apa yang ingin disampaikan secara langsung? Jadi Petrodius, kau udah benar. Karena itu tersinggung kan? Minta tolong kepada Bapak kita kepolisian, ya Mabes Polri, tolong ditelusuri siapa yang bikin gambar itu. Kalau saya kan hanya dapat aja masuk ke tempat saya. Tapi tolong siapa yang bikin itu Petrodius. Gitu ya Petrodius ya. Dari politikus PDIP pun memberikan respon mengenai kejadian ini. Kita simak. Saya pikir apa yang dilakukan adalah sesuatu yang bersifat individu ya, tidak ada urusannya dengan yang lain, saya kira itu yang pertama. Yang kedua, namanya medsos itu kadang riuh di medsos, tetapi kita sendiri tidak melihat ada apa-apa di lapangan. Sehingga kalau kemudian itu riuh di medsos, ya mungkin di medsos. Lalu apakah itu sesuatu yang melanggar? Ya, saya membaca di media apa yang dilaporkan itu melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE. Sementara kalau kita melihat kan sudah ada peraturan atau SKB antara Menteri Informasi, Kapolri dan Jaksa Agung mengenai pemahaman pasal 2728 itu. Dan saya tidak tahu apa kemudian yang dilanggar, apakah kotekan yang dilanggar atau baju Papuanya, apa yang dilanggar. Saya juga nggak ngerti di dalam laporan mereka. Hanya mereka sebutkan pasal 28 yang mananya begitu. Saya juga masih mendalami masalah inilah karena saya tidak mengerti. Tapi di dalam pasal 2728 itu penafsirannya mungkin kita mesti baca di SKB itu. Itu dulu sementara. Itu tanggapan dari salah satu anggota DPRD dari fraksi PDIP. Kita simak juga relawan atau pendukung dari kubu Anies. Kita simak. Sebenarnya bukan tidak merespon, bukan tidak apa ya. Kita seperti berada dalam alam yang tadinya kita marah awal-awal ya dulu-dulu, terus menganggap biasa, lalu menjadi hukum konvensi bahwa perlakukanlah Anies dengan apa saja, dengan sebiadab biadabnya, maka Anda tidak akan dihukum. Itu menjadi kepercayaan di kita sekarang bahwa memperlakukan Anies sebagai apapun, dengan cara apapun, bahkan yang paling biadab sekalipun, itu akan aman. Jadi bahwa kita tidak merespon, tidak apa, kita sudah berada di dalam alam pikiran yang sampai seperti itu terkait dalam konteks Apakah Anda Anies. sudah hilang kepercayaan terhadap hukum di tanah air kita, Bang Ges? Sudah fatalistik dalam konteks Anies. Jadi Sobat Kepastup, Ruhut Sitompul mengunggah suatu postingan tentang foto meme Anies Baswedan menggunakan pakaian koteka yang diduga ini merupakan foto editan. Kemudian di foto tersebut dikomen dengan tulisan hahaha, kata orang Betawi usahe, ngeri kali, sip deh gitu ya. Entah itu maksudnya apa, kita juga tidak tahu. Kemudian dari pihak masyarakat, perwakilan masyarakat Papua merespon postingan tersebut bahwa masyarakat Papua yang diwakili oleh Petrodius kemudian memberikan atau melaporkan Ruhut atas penghinaan. Mengapa? Karena seolah-olah kesannya ini pakaian adat dari masyarakat Papua ini dibuat bahan olok-olok atau penghinaan oleh Ruhut Sitompul. Dalam hal ini memang kalau kita lihat atau saya pribadi melihat memang kesannya membuat, meskipun bukan foto, sebenarnya apalagi meme ini kesannya memang Ruhut mengolok-olok pakaian adat Papua ini ya, yang foto Anies mengenakan koteka ini. Nah,
Atas tanggapan ini Ruhut pun menimpali bahwa silakan cari yang membuat foto tersebut, karena dia yang bukan yang membuat foto tersebut. Ya kalau saya pribadi memang seorang pengacara kelas Ruhut Sitompul, ya memang nggak tahu kenapa bisa berbicara seperti itu ya, sampai berbicara segitu. Seharusnya dia tahu bahwa meskipun dia bukan yang membuat tapi menyebarkan foto tersebut tentunya ada konsekuensinya, itulah. Nah, kalau ibaratnya entah itu foto siapapun kemudian turut serta menyebarkan, tentu ada konsekuensi. Kalau seandainya kita menemukan sesuatu kemudian menggunakan sesuatu tersebut untuk melakukan tindak yang tidak terpuji, tentunya akan menerima konsekuensi hukum juga. Ekstrimnya seperti contoh bahwa seandainya kita di jalan menemukan benda atau kotoran binatang kemudian kita lempar ke mobil orang, tentu konsekuensinya kita yang melakukan tindakan tidak terpuji tersebut, bukan hewan yang membuang kotoran di pinggir jalan itu yang membuat atau yang membuang kotorannya di jalan tersebut. Apakah hukum akan menindak hewan yang membuang kotoran di pinggir jalan tersebut? Apakah kita harus meminta aparat untuk mengusut siapa yang melempar atau yang membuang kotoran di pinggir jalan tersebut? Tentunya tidak. Atau seandainya batu gunung di pinggir jalan kemudian kita buat untuk melempar rumah atau mobil atau seseorang, tentunya konsekuensi hukumnya adalah kita pelakunya. Apakah kita harus menuntut atau meminta pihak berwajib untuk mengusut siapa yang menaruh batu tersebut di jalan, atau malah kita menuntut siapa yang membuat batu? Tuhan tentunya. Apakah kita harus menuntut pihak berwajib untuk menuntut Tuhan? Nah, itu menurut pendapat saya. Seorang kelas Ruhut menyampaikan itu, suruh mengusut siapa pembuat foto tersebut, itu ya. Nah, dari anggota DPRD fraksi PDIP pun memberikan pembelaan terhadap Ruhut mengenai postingannya tersebut. Itu memang masalah personal mengenai apa yang diposting, kemudian menggunakan pakaian adat, itu apakah memang benar menyalahi undang-undang ITE dan sebagainya, itu memang perlu penelusuran, penelitian dan penyidikan. Dan tentunya dari pihak relawan Anies seolah-olah sudah acuh tak acuh tentang pelecehan terhadap Anies ya, karena memang beberapa kasus yang seperti yang disampaikan oleh Geis Khalifah tadi, bahwa memang sudah apatis terhadap hukum apabila melibatkan atau ada orang yang atau pihak yang melecehkan Anies, sudah apatis ya itu. Nah, kalau menurut saya ini memang sesuatu hal yang tidak perlu. Saya juga tidak tahu kenapa pejabat atau public figure kita itu, salah satunya contohnya sekelas Ruhut, memposting, memberikan komen hal-hal yang sangat kurang etis atau kurang pantas. Mungkin kalau kita atau masyarakat biasa yang dengan pendidikan yang tidak sehebat oleh Ruhut mungkin dianggap biasa ya, atau mungkin biasa atau dimaklumin ya. Tapi tentunya sekelas Ruhut bisa melihat atau meredam atau menahan untuk tidak memposting hal-hal yang saya rasa lebih banyak tidak ada manfaatnya, atau memang ini untuk mencari popularitas Ruhut lagi, saya juga tidak tahu ya.
Saya rasa tidak perlu, Ruhut sudah terkenal. Nah, ada hikmah atau pelajaran yang kita ambil bahwa pengacara sekelas Ruhut aja bisa memposting hal tersebut. Kita lihat nanti apakah kasus ini akan terus bergulir atau cukup permintaan maaf kemudian close case, atau kasus sudah hilang atau malah bergulir, kita masih belum tahu. Tapi memang kalau seperti yang disampaikan oleh Petrudis tadi, saat ini di daerah Papua sedang agak panas dan hangat, ya mestinya kita atau public figure atau pejabat publik kita mampu menahan untuk tidak membuat lelucon terhadap saudara-saudara kita, pakaian adat saudara kita, atau apapun yang tentang daerah sana, membuat lelucon-leluconnya. Kalau mungkin apa yang dipakai oleh atau dieditkan di Anies ini bukan budaya daerah Papua, yang misal daerah Jawa, daerah Sunda, kemudian atau Sulawesi, mungkin tidak terlalu membuat lelucon atau imajinasi atau perspektif dari saudara-saudara kita yang di Papua tidak terlalu gusar atau tersinggung. Mungkin daerah Jawa dengan pakaian adatnya mungkin juga tidak juga masyarakat Jawa gusar atau menjadi emosi tersinggung mungkin ya. Tapi ini karena yang dieditkan oleh wajah yang mirip Anies ini itu merupakan memakai pakaian adat Papua, ya tentunya seperti seolah-olah kesannya mengolok-olok atau mengejek atau menghina ya. Nah, sebagai Ruhut tadi kenapa juga tidak membuat atau menjawab dengan itu bukan foto Anies kok, kenapa enggak seperti itu sekalian? Atau juga kita jika tidak pasti mungkin wajah orang lain yang mirip Anies, seandainya memang Ruhut mau membalas atau ngeles lah kasarannya ya, tentang apa perbuatannya itu belum tentu foto Anies, atau lebih ekstrim lagi itu belum tentu saya ngadut yang upload anak saya juga bisa. Itu kan ya namanya usaha ya. Nah, Sobat Kopastus, kita lihat, kita pantau kasusnya, perkembangannya, kelanjutannya. Kita simak terus nanti apakah berlanjut bergulir atau dipeti eskan, kita belum tahu. Silakan Sobat Kopastus yang punya opini, pendapat, komen, catat, kita bebas. Silakan tulis di komen, kita tanggepin. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus.